Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu apa? Di sini katakan ya, kafir itu ya tidak beriman ya Bapak Ibu. Kafir itu tidak beriman. Jadi tapi kadang-kadang sekarang itu kata kafir itu menjadi sesuatu yang menyinggung orang lain. Padahal itu sebenarnya di setiap agama punya istilah beda-beda ya. Kalau di dalam Islam kafir itu ya nggak beriman atau belum pernah beriman, itu kafir. Tapi kalau sudah pernah beriman lalu kafir, mungkin istilahnya dia murtad gitu ya, sama. Nah, orang kafir itu cirinya apa? Orang kafir itu pokoknya tidak mencukupi syarat-syarat orang beriman. Syarat-syarat orang beriman itu kan cuma 6 itu ya Pak. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, kepada hari akhir dan qada dan qadar. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan, emang sudah pernah ke akhirat Ustaz? Nah, itu seperti orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya emang Allah ada Ustaz, itu berarti dia masih kafir. Artinya belum memenuhi syarat dianggap beriman. Jadi repot. Makanya kadang-kadang kalau kita berdiskusi atau berdebat dengan orang yang belum mencukupi syarat, itu nggak bakal selesai. Makanya pastikan harus masuk dulu kategorinya. Kalau nggak ketemu, nah nanti jadi bingung, nggak sama ininya, nggak sama istilahnya apa ya, redaksinya jadi tidak sama karena dia belum percaya atau nggak percaya, kita percaya. Nah, mereka menganggap bahwa kadang-kadang orang tidak beriman itu mengandalkan logikanya. Kalau nggak bisa dilihat dengan indera, itu mereka tidak akan mengakui adanya. Makanya nanti ini masuknya di wilayah ilmu tauhid sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka sudah pernah belajar saja tentang ilmu tauhid, itu nanti juga akan bisa memahami bahwa ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi itu ada ya, seperti misalnya sakit, seperti orang kesakitan ketika dipukul itu kan dia bilang sakit, tapi sakitnya ada atau tidak, itu kan yang ada hanya apa istilahnya, efek dari sakit, bengkak atau luka, itu kan sebenarnya efeknya, tapi sakitnya itu kan nggak ada yang tahu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada orang sakit gigi, Ibu kan Bapak Ibu mungkin nggak percaya, memang benar sakit gigi itu ada. Nah, bagi yang belum pernah sakit ya. Nah, tapi kan nggak harus kemudian sakit dulu baru percaya oh sakit gigi itu ada. Itu kan ya gimana ya, masa harus itu misalnya gitu ya. Maksudnya ya kadang-kadang begitulah ya. Makanya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman ya, kalau dihaluskan, kalau mau dihalusin lagi, sesungguhnya orang-orang yang belum beriman ya nggak apa-apa lah, belum beriman. Lalu kalau di sini saya lihat ya, ini sudah stempel ya, sesungguhnya orang-orang kafir nanti ya di akhirat itu lantuk ni'anhum amaluhum, tidak ada manfaatnya bagi dirinya itu apa, harta, wala auladum, juga tidak ada manfaatnya anak-anak mereka minallahi, dari sisi Allah, syai'an, sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Ya, jadi orang kafir itu nanti yang seperti apa ya, kalau api ditambah sesuatu tambah
tambah tambah bulat-bulat itu apa misalnya ya, ya kayak minyaknya lah. Tapi kalau minyak kan bisa habis. Nah dia itu tambah, mungkin neraka tambah panas itu ya gara-gara banyaknya orang kafir itu ya, mungkin ya. Kalau di gambaran ini bahwa orang kafir itu tidak ada manfaatnya di akhirat nanti, hartanya, anaknya, ataupun apa tadi, harta dan anaknya ya. Misalnya kadang orang, makanya repotnya itu kalau orang kafir hartanya banyak, di akhirat nanti itu ya nggak ada manfaatnya hartanya. Anaknya sehebat apapun, sebanyak apapun, itu doanya tetap tidak ada manfaatnya. Ini bedanya, nanti bedanya dengan orang mukmin sama orang kafir. Ini dalam arti agama Islam ya. Nanti kalau ada yang mendengar atau melihat jangan tersinggung ya, ini dalam koridor agama Islam bahwa orang-orang mukmin itu doa anak turunnya itu masih bermanfaat buat dirinya. Tapi kalau orang kafir itu nggak manfaat. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga keluarga kita itu agar tetap pada posisi beriman. Kalau beriman itu masih punya potensi-potensi, dengan hartanya bisa ditolong, dengan anaknya bisa ditolong. Artinya dengan harta, misalnya Bapak Ibu ini punya harta banyak dan beriman, maka harta-hartanya Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk menolong Bapak Ibu kalau misalnya ahli warisnya itu bisa menggunakannya dengan tepat, atau mungkin mewakafkan atau sedekah jariah, itu kan ada manfaatnya. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Allah atau kafir, meskipun nanti anak turunnya itu sedekah atau berderma, itu nggak ada nilainya. Ya pokoknya repot jadi orang kafir, nggak enak sekali dong jadi orang kafir. Ya makanya berimanlah. Ya simpelnya gitu. Kadang-kadang itu orang itu nggak ingin dianggap kafir tapi nggak percaya kepada Allah. Terus pengennya di akhirat nanti itu amal baiknya diterima oleh Allah. Itu kan logikanya gimana sih? Maksudnya gitu. Kadang-kadang orang itu nggak mau daftar kuliah tapi pengen dapat ijazah. Itu kan ya gimana sih konsepnya gitu. Meskipun dia belajar sungguh-sungguh, saya sudah belajar sungguh-sungguh, kok saya nggak dapat ijazah idaku misalnya. Lo daftar dulu kan gitu, memenuhi syarat ketentuan dulu. Artinya rukun iman itu ya daftar tadi. Soal dia nggak pernah masuk atau sering bolos, meskipun begitu, kalau terdaftar itu masih potensi. Gitu loh kasarannya. Kadang-kadang orang-orang itu memaksakan mau nggak beriman tapi di akhirat pengennya surga. Nah kan aneh gitu ya. Kada bi ali fir'auna, kada bi ali dahum, kada bi ali fir'auna ya. Perilaku atau budaya mereka itu seperti budaya yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun atau Fir'aun itu. Ali Fir'aun itu ya mungkin Fir'aun ya, karena Fir'aun itu banyak Pak. Jadi Fir'aun itu kalau di Mesir itu banyak ya, ada berapa gitu ya, ada dinasti-dinasti ya, namanya kerajaan-kerajaan itu. Ya kalau di Indonesia mungkin istilahnya ya kerajaan 1, kerajaan 2 dan sebagainya ya, seterusnya ya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya ya, minal umam ka'adi wa samud ya. Tradisi mereka menentang atau kafir kepada Allah itu ya seperti kelakuannya Fir'aun, seperti Ad dan Samud. Jadi pakai logika mereka sendiri. Kalau Tuhan itu ada, kasih tahu. Makanya Fir'aun itu kan dulu pernah dalam ayat lain mungkin minta bukti. Tuhan itu ada nggak sih, coba bikinin menara. Saya tak lihat Tuhannya Musa. Dulu kan gitu. Jadi pengennya itu Tuhan bisa dilihat. Maka banyak orang itu kalau nggak beriman dengan benar, pengennya itu Tuhan itu ada wujudnya. Maka dipaksakan mewujudkan Tuhan. Maka digambar, ada yang di 3 dimensi, tapi hasilnya kan kacau balau Pak, berbeda-beda terus. Apalagi terus Tuhan versi Asia, Tuhan versi Eropa, Tuhan versi Afrika, nanti apa nggak kacau Pak, imajinasinya liar. Nah, makanya ada lihat ya kayak Fir'aun, saking nggak ketemunya Tuhan itu yang mana, akhirnya dia menuhankan diri. Ya Tuhan itu ya dia, karena nggak ada lain yang sesakti dia. Makanya kadang-kadang orang yang seperti itu, kadang-kadang ya orang-orang yang mungkin kecukupan, rata-rata karena kecukupan itu merasa Tuhan itu tidak ada. Rata-rata ya, biasanya orang sudah cukup terus nggak punya iman, itu semakin kuat tidak imannya biasanya. Makanya
kalau kita dikondisikan tidak seperti mereka, ya harus kita syukuri bahwa dengan begitu kita mungkin bisa beriman. Seandainya seperti mereka, orang-orang yang sudah kecukupan disuruh beriman dari asalnya nggak beriman, itu sulit, Pak. Makanya rata-rata dulu kan awal-awal orang beriman itu orang-orang yang kekurangan karena masih punya harapan. Tapi kalau orang yang sudah kecukupan, nggak butuh apa-apa, Pak. Jangankan kadang nggak butuh apa-apa sudah. Buat doa saja dia nggak mau, buat apa saya doa, sudah cukup. Karena pikirannya itu adalah material di dunia ini. Makanya bahayanya kalau Anda nanti suatu saat sudah cukup, istri sudah banyak, harta sudah banyak, misalnya ya rumah sudah banyak, mobil sudah banyak, itu kadang-kadang itu lupa buat apa lagi saya ibadah, sudah cukup. Nah, kadang-kadang ada orang itu mengatakan bahwa ibadah ini untuk kepentingan duniawi tadi, seolah-olah kalau ibadah nanti kamu sukses, kalau nggak ibadah kamu nggak sukses. Itu keliru. Nah, nanti kalau sudah sukses akhirnya nggak mau ibadah karena sudah tercapai goalsnya. Itu ya nanti padahal itu baru duniawinya saja, ya akhiratnya ya kalau orang nggak percaya akhirat, ya ujung-ujungnya itu ya ibadah digunakan untuk mencari duniawi. Kalau sudah sukses ibadahnya dilupakan. Yang benar bagaimana? Pokoknya duniawi ya duniawi, ibadah itu untuk akhirat. Ya duniawi cukup dicari sebanyak-banyaknya. Nah, ibadah itu digunakan untuk akhirat. Sesekali sambil doa ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai ibadah kita itu ditukar habis untuk kepentingan duniawi. Itu sayang sekali. Kata bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina, ya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadahumullah ay ahlakahum, ya maka kemudian Allah merusak mereka bidunubim atas karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu kalau menyiksa ya sangat luar biasa. Jadi Allah itu kalau sudah menghancurkan luar biasa. Bapak Ibu mungkin perlu nengok-nengok di media atau di mana ya, misalkan atau sesekali nanti kapan-kapan disiapkan untuk ke Mesir, Pak, untuk nengok kerajaannya Fir'aun, Pak. Itu sebenarnya saya akui hebat, Pak. Zaman itu canggih, Pak. Sudah pantas sombongnya itu, pantas karena luar biasa hebatnya, kuatannya ya. Jadi batu segede-gede itu dipahat jadi tiang segede-gede itu, bikin kerajaan itu batu, Pak, dan itu nggak jatuh, Pak. Itu teknologinya waktu itu loh, Pak, 2000 tahun sebelum Masehi loh, Pak. Coba Anda bayangkan, apa nggak sombong banget, Pak? Bayangkan loh, Pak, bayangkan. Nah, kalau di Indonesia misalnya kayak Borobudur, Prambanan itu saya kira juga hasil-hasil karya hebat, Pak. Saya yakin waktu itu juga aneh, tepuk dada, Pak, rajanya, Pak. Pada zaman itu sampai sekarang aja masih diakui kehebatannya. Meskipun dia pernah ya, tapi tetap pada saatnya itu juga nggak ada artinya. Artinya kehebatan yang dibangun di dunia ini nanti berdasarkan berjalannya waktu itu juga akan nggak ada artinya, Pak. Tembok Cina yang sepanjang itu dulu juga itu luar biasa, Pak. Sekarang nggak ada artinya, Pak, kalaupun perang. Jadi memang semua itu di dunia ini ada batasnya, Pak. Kegantengan, kecantikan itu tetap ada batasnya. Jadi Bapak Ibu mana nanti kalau menikah jangan nyari gantengnya saja, jangan nyari gantengnya saja, tapi cari gantengnya sekaligus solehnya, kan gitu loh. Maksudnya kalau ganteng itu ada batasnya, tapi kalau soleh insya Allah sampai batas yang lain gitu, lebih panjang ya. Karena ya kalau hanya batas-batas tertentu duniawi itu nanti itu selesai. Makanya kadang-kadang orang membangun sehebat-hebatnya apa bangunan di dunia ini, nanti berjalannya waktu itu ya menjadi biasa. Ya misalnya teknologi itu nanti akan semakin maju. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Nah, di sini dikatakan untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi, minal Yahud, dari orang-orang Yahudi ya. Satu gelabuna, kamu bakal dikalahkan, waktu syaruna, dan dikumpulkan ila jahannam, ke jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Jadi
Jadi dulu itu juga gini Pak, jadi ada namanya kafir, orang-orang kafir dari Yahudi. Artinya gini, setiap umat itu kan nanti ada umat-umat yang soleh, ada umat-umat yang kurang soleh gitu lah ya. Maksudnya di sini tuh karena sebagian orang-orang Yahudi waktu itu ada yang sangat-sangat memusuhi Nabi di Madinah. Makanya disuruh katakan kamu nanti itu bakal dikalahkan. Nah, di dunia itu dikalahkan dan di akhirat nanti kamu dikumpulkan di neraka. Jadi kadang-kadang ya begitu. Meskipun dia sudah mungkin sebagian kepercayaannya mengakui kepada Allah, tapi nggak mengakui kepada Nabi Muhammad. Ya akhirnya ya nanti disuruh katakan kalau kamu seperti itu di dunia nanti kamu bakal dikalahkan dan di akhirat nanti kamu dikumpulkan di neraka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang keyakinannya kepada Allah itu maju mundur, kan Bapak Ibu kalau sudah baca sejarahnya Bani Israel itu kadang beriman, kadang kafir bahasa kitanya ya, atau kalau bahasa lain mungkin kadang beriman, kadang murtad, nanti beriman lagi murtad, begitu Pak. Ini secara umat ya, makanya pernah terjadi sejak nyembah anak sapi, terus kemudian ada yang mungkin murtad dan sebagainya. Nah kadang-kadang seperti itu, kemudian yang di Madinah itu memusuhi Nabi besar-besaran atau maksimal. Nah kemudian Nabi disuruh katakan kepada mereka, satu labuna wa tusyaruna ila jahannam, kamu di dunia bakal dikalahkan, dan di akhirat nanti bakal dikumpulkan di neraka. Sudah double kekalahannya. Maka kalau Bapak Ibu lihat konflik di dunia saat ini, ya nanti pada dasarnya sekuat apapun kekuatan militer yang ada di dunia saat ini, pada saatnya juga akan dikalahkan. Ya, jadi apapun itu kekuatan, maka kekuatan itu akan silih berganti, nggak mungkin satu kekuatan itu akan mendominasi dunia ini seterusnya. Mesti bakal ada pergantian atau giliran yang lainnya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, sungguh telah ada contoh ya atau bukti dari dua pihak yang bertemu ya dalam peperangan ya. Fi'atun tuqatilu fisabilillah, sebagian golongan dia perang atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra kafirah, dan satu lagi adalah orang-orang kafir ya. Ya raunahum mislaihim ra'yal ain, dia melihat musuhnya seperti dobel. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada orang-orang yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratul liulil absor, sesungguhnya hal itu adalah ibroh atau pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Ini di dalam perang Badar ya. Laqad kana lakum fi fi'atainil taqata, ada perang Badar. Jadi perang Badar itu kaum muslimin kisaran jumlahnya 313. Sementara orang kafir Quraisy Mekah itu 1000-an Pak. Nah ini sebenarnya ada tanda-tanda bahwa Allah itu suka-suka mau nolong siapa. Nah ini juga terkait dengan ayat sebelumnya yang Talut dan Jalut itu mirip Pak. Ya, Talut dan Jalut itu juga kemarin kan pasukannya sedikit, lawannya banyak. Perang Badar ini juga sama. Kaum muslimin itu 313 dengan persenjataan ala kadarnya Pak. Bambu runcing, kuda cuman beberapa ekor, unta beberapa ekor. Nah sementara musuhnya itu 1000-an. Dan itu kalau normalnya logika waras Pak, 1000 lawan 300, pegang mana Pak? Misalnya ya 1000 doang, logika sederhananya sekalah-kalahnya misalkan 1 lawan 1, atau itu sudah 1 lawan 3 loh Pak. Nah, jadi sebenarnya itu kan logikanya kaum muslimin itu kalah, dan logikanya untuk maju perang itu keder karena 3 lawan 1. Apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu nanti bisa baca dalam buku sejarah atau di ayat lain dikatakan bahwa orang-orang muslimin atau kaum muslimin itu kemudian dikuatkan oleh Rasul dengan hadirnya mimpi dari Allah yang menunjukkan bahwa jumlah mereka lebih sedikit daripada kaum muslimin. Dalam mimpi Rasul, oh jumlah mereka lebih sedikit, kita menang. Nah, jadi semangatnya tumbuh.
Jadi mungkin nanti kalau dalam konsep perang itu kita itu harus mengecilkan jumlah lawan. Oh, cuma sedikit gitu ya, supaya tetap maju. Coba kalau mereka 1000, kita 300, down Pak pasukan. Lah sementara bagi pasukan lawan itu dilihat mata lawan, jumlahnya kaum muslimin itu 2 kali lipat jumlah mereka. Jadi yang banyak tadi diberikan rasa takut, yang sedikit diberikan rasa berani. Coba Pak kalau dua-duanya takut, nggak jadi Pak. Dalam kehidupan itu kita akan didorong oleh sistemnya sunatullah itu gitu. Kita itu berani kadang-kadang didorong gitu, entah terpaksa kan, entah apa, pokoknya itu sebenarnya kita itu akan dipaksa pada takdir kita. Coba Pak bayangkan ya, 300 lawan 1000, logikanya yang 300 itu ngeper terus mundur atau mengundurkan diri, nggak ikut perang. Lah yang 1000 kalau nggak dikasih rasa takut, brutal Pak, habis Pak, ini nggak seru ya. Nah tapi dua-duanya mundur juga nggak jadi perangnya. Jadi perang Badar ini kalau dalam sejarah ini perang yang tidak terlalu disengaja, yang tidak terlalu disiapkan maksimal. Nah kadang-kadang orang hidup itu nggak usah nunggu maksimal persiapannya Pak, berangkat saja. Nanti ketemu takdirnya masing-masing. Jadi kadang kalau kita nunggu siap dulu, Anda bayangkan ya. Makanya kalau di negara-negara Muslim sekarang mungkin nggak usah, jangan perang dulu, tunggu pasukanmu kuat. Itu nggak pas juga. Ya perang saja. Kalau memang kamu beriman, kalau Allah menghendaki kamu menang ya menang. Indonesia lawan penjajah dulu tuh senjatanya apa Pak? Bambu runcing. Logikanya menang apa enggak Pak? Enggak menang logikanya. Ya meskipun agak lama penjajahnya enggak apa-apa Pak, tapi kan berani dulu. Jadi pahlawan kita tuh ngasih contohnya tuh mirip perang Badar itu. Logikanya enggak menang, senjata ala kadarnya. Tapi kan menang itu tidak harus dari kita. Bisa jadi orang lain mengalahkan dia dan kita ikut menang gitu ya. Makanya ketika perang Badar sebenarnya yang memerangi pasukan lawan itu bukan hanya manusia, ada malaikat. Artinya kan kita nggak harus perang sendiri. Yang penting kamu berani berangkat. Itu loh. Yang penting itu keberanian. Nah, keberanian itu penting. Jadi kalau kecil kita harus berani, kalau besar kita harus waspada. Ini kalau dalam konsep itu ya. Jadi harus waspada kalau besar, kalau kecil harus berani. Kalau sudah kecil terlalu waspada ya nggak berani. Kalau besarnya terlalu berani itu biasanya berbahaya ya, gegabah ya. Di sini dikatakan waktu syaruna apa tadi? Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata ya, fi'atun tuqatilu fi sabilillah ayatuati wa humun nabi ashabu wa kanu salasumiyah wa salasa asara rajulan ma'ahum fursan wasita adra dan sebagainya. Sangat sedikit ya. Samaniyah suyuf, pedangnya cuma bawa 8 deh Bapak. Kudanya itu hanya beberapa. Ini memang ya perang yang nekat, kalau bahasa Surabayanya itu ya bonek nekatnya ya. Wa ukhra kafirah, tapi dengan keimanan yang kuat. Nanti kalau dibuat formasi kelengkapan senjata minim, tapi kekuatan keyakinan tinggi. Yang satunya kekuatan persenjataan tinggi, kekuatan keimanan nggak ada. Jadi nanti itu yang menang itu yang kuat hatinya Pak sebenarnya. Makanya dalam pertarungan di dunia ini kalau bisa hatinya kuat, senjatanya lengkap, itu luar biasa. Tapi umumnya jarang begitu. Yang kuat imannya, senjatanya ya biasanya minim gitu. Yang kuat senjatanya biasanya imannya minim. Yaitu mungkin supaya seru kali ya, apa namanya ya. Kemudian ro'yal ain tadi ya, dilihat ro'yah dohiro. Jadi kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa musuhmu itu sedikit, digambarkan dalam mimpi itu musuhnya sedikit, maka Nabi yakin bahwa kita akan menang karena musuhnya secara informasi dari Allah itu sedikit. Maka bisa jadi banyaknya orang-orang kafir itu artinya hakikatnya itu sedikit.
Ya kira-kira begitulah ya. Di sisi Allah ya, nggak ada nilainya tadi. 1000 saja sama 312 Pak. Nah kira-kira begitu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna bidzalika la ibratan liulil absar ya. Bagi orang-orang yang bisa memandang atau punya pandangan yang luas maka bisa memahami itu. Zuyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia hubbus syahawat, seneng atau tertarik ya, tertarik kepada apa minan nisa'i, dengan diantaranya ya tertarik dengan perempuan, wal banina dan anak-anak, wal qanatir dan harta-harta, al muqantarati yang ditumpuk-tumpuk ya, minad dahabi dari emas, wal fiddati dan perak, wal khayli dan mobil. Khayl itu binatang yang ditunggangi Pak. Kalau sekarang ya mobil mewah ya, al musawwamati yang bagus-bagus. Dulu kuda, kalau sekarang ya kuda jingkrak paling tidak gitu ya, mirip ya apa Ferrari ya Pak ya. Wal an'ami dan peternakan, binatang ternak ya. Dulu kalau ternak dulu itu unta, sapi, gonam. Kalau sekarang pokoknya ternak apapun, ternak cupang, ternak lele, ternak apapun itu ya, itu suka ya. Wal harsi dan pertanian apapun ya. Dalika mataul hayatid dunya, karena itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, akan tetapi bagi Allah ada yang lebih baik lagi, yaitu apa? Surga ya. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu melupakan harapan Anda ingin masuk surga. Kadang-kadang orang itu kan lupa mencari surga karena sibuk mencari yang tadi, mencari istri, mencari harta, mencari investasi, sampai lupa mencari surga. Artinya memang itu hiasan di dunia. Jadi bagi laki-laki ya Bapak Ibu ya, ini kalau bagi laki-laki ya perempuan, ini kata ayat ini sebenarnya bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu khitabnya kepada laki-laki seperti itu. Kalau kepada perempuan tinggal disesuaikan ya. Dihiasilah kepada manusia perempuan itu ya laki-laki. Kemudian terus selanjutnya sama ya, investasi emas, harta, perak, semuanya saya kira senang ya. Nah, nggak tahu kalau perempuan itu yang utama nggak laki-laki, mungkin emas, perak dulu, mungkin laki-laki nomor terakhir, nggak apa-apa, tinggal penempatan urutannya. Tapi kalau laki-laki di sini sudah diurutkan secara jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki itu yang disukai pertama adalah perempuan. Ini laki-laki Bapak Ibu, ibu-ibu maksudnya ya. Jadi makanya ibu-ibu harus mengerti bahwa laki-laki itu ya kalau melihat perempuan ya wajar, memang ya begitu settingan kodratnya. Ya, jadi zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa, kemudian banin, kemudian anak-anak, lihat anak, maka senang anaknya banyak. Nah, pokoknya pengennya punya anak itu ya setiap tahun kalau bisa nambah misalnya ya. Makanya yang repot-repot kan biasanya ibunya ya biasanya, karena ya itu bagian pengen seneng punya anak tapi nggak seneng rawatnya sih, seneng punya gitu maksudnya ya. Jadi ya wajar lah ibu-ibu ya, mohon maaf, memang laki-laki dari dulu begitu ya. Jadi pengennya itu punya anak banyak tapi nggak tahu repotnya, pokoknya yang repot bukan saya gitu. Itu dulu ya, saya kira kalau sekarang ya nggak gitu kali ya. Nah, ini normalnya manusia sejak dulu itu begitu. Nah, kalau sekarang mungkin karena sudah toleransi dan sudah mulai sudah mulai emansipasi atau istilahnya ya, sudah mulai mengerti lah. Sekarang bapak-bapak mungkin sudah mau gendong anaknya, mau nyebokin anaknya, ya mungkin bagian dari dinamika kehidupan lah ya. Ya wal an'am wal khailil. Nah, setelah punya istri, punya anak, pengennya itu punya binatang yang bagus-bagus. Dulu binatang kuda, tapi sekarang itu ya mobil, kendaraan. Ya, punya sepeda, nanti ganti sepeda motor ganti sepeda motor yang lebih mahal, nanti mobil pengen
yang pokoknya gitu terus Pak, sampai orang dari dulu sama. Jadi konsepnya itu seneng tunggangan yang bagus. Nah, jet pribadi ya nggak apa-apa ya. Wal an'am ya, terus kemudian peternakan, semua pengennya itu diternak sendiri. Ya kalau bisa itu ya punya restoran dan hasil dari ternakannya sendiri. Biasanya nanti hulu hilir. Lihat Bapak Ibu kalau lihat perusahaan-perusahaan yang hulu hilir itu biasanya ya konsepnya seperti itu, dia nanam gandum sendiri, nanti diolah jadi tepung sendiri, dijual sendiri, jadikan gorengan sendiri, dijual sendiri. Jadi untungnya itu berlipat-lipat ya. Wal harsa, dan itu memang seni kehidupan dunia Pak. Jadi kalau Anda di dunia kok nggak seneng sama ini, berarti nggak cocok di dunia ini. Jadi kalau ada orang hidup di dunia kok seneng sama ini, berarti sudah pas. Sudah pas Pak. Jangan sampai nggak seneng. Kalau nggak seneng, ini Anda nggak cocok, Anda salah tempat. Nah, padahal Anda dilahirkan di dunia itu ya untuk menikmati dunia ini sekaligus untuk mengejar akhirat. Jadi sebenarnya ini adalah alat untuk perhiasannya supaya semangat hidup di dunia. Kalau orang nggak senang dengan ini, maka semangat hidupnya itu akan turun. Nggak pengen punya duit, mesti nggak semangat hidup. Nggak pengen punya istri, nggak pengen, semangatnya nanti turun. Nggak pengen investasi, sudah punya duit, udah nggak mau kerja lagi. Itu nanti semangatnya turun, dan ketika semangat turun itu nanti kehidupan ini jadi kurang bagus. Maka Allah membuat seperti itu supaya kehidupan ini berjalan dan ya seperti yang sudah kita jalani saat ini ya. Qul ya Muhammad liqaumika a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, katakan wahai Muhammad, apakah kamu mau saya berikan kabar tentang apa yang lebih baik dari itu? Nah, Rasulullah SAW disuruh bertanya, mau nggak saya kasih tahu yang lebih bagus dari itu? Apa itu? Illadzina taqaw, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang takut dari apa? Takut dari berbuat syirik ya. Inda rabbihim, di sisi Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya kita disuruh menggambarkan bahwa di dunia saja kalau sudah punya itu nikmatnya luar biasa, apalagi di akhirat. Nah, ada apa di surga? Fiha, apa itu? Minta tial anharu khalidina fiha wa aswajum mutahharah. Dan di surga itu ada pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang bersih. Bersih itu artinya nggak pernah libur. Kalau dalam tafsir ini ya, minal khaid wa ghairihi mimma artinya nanti di akhirat itu kalau Bapak Ibu takwa itu nanti kalau di akhirat dapat pasangan-pasangan yang tidak pernah libur. Kalau di dunia ini kan liburnya bisa jadi 3 hari, 7 hari, 10 hari, ada yang 15 hari. Nah itu kadang-kadang kalau istrinya cuma satu, istrinya satu ya, maksudnya ini misalnya ya, itu kadang-kadang kan ada gesekan karena mungkin tidak tersalurkan syahwatnya, lalu kemudian liburnya terlalu panjang gitu ya. Terus waktu sudah suci istrinya capek misalnya gitu kan, kadang-kadang terjadi biasanya terjadi ini ya, apa istilahnya ya, konflik ya. Bagi yang mungkin belum terampil menyelesaikan masalahnya atau di pemula biasanya begitu ya, masih seru-serunya bertengkar biasanya gitu ya. Itu kadang-kadang kan terjadi. Nah di akhirat nanti di surga itu tidak ada libur ya. Bisa jadi Anda bisa bayangkan sendiri, kemarin atau waktu yang lalu sudah kita bahas bahwa di akhirat itu nggak ada encok Pak. Jadi sehari penuh juga tidak apa-apa. Ya kalau di dunia ini kan kenikmatan di dunia ini dibatasi, maksimal ya berapa, nanti baru paling ya 4-5 kali gitu ya sehari ya misalnya ya. Kalau sudah pengantin tidak baru ya 4 hari sekali atau berapa itu misalkan itu ya. Nah nanti di surga itu seperti itu, maka kita harus lebih seneng lagi. Maksudnya gini ya, kalau Anda di dunia ini seneng kepada perempuan, maka cobalah membayangkan di surga nanti itu lebih indah lagi. Harus Anda kejar itu. Dengan apa ngejarnya? Dengan bertakwa. Apalagi sudah di dunia ini seneng sambil digunakan takwa, double Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Itu Pak. Di dunia itu
istrinya satu, ya di akhirat ya masuk satu lagi kan gitu ya. Udah. Ini sebenarnya contohnya kalau gampangannya di dunia istrinya 4 misalnya, di akhirat bisa jadi berlipat-lipat gitu loh maksudnya ya. Kalau di yang cuma satu kan ya kita saja lah ya, yang lain tidak apa-apa, silahkan yang berani itu. Kayaknya nggak ada yang batuk-batuk gimana. Wa azwajum mutaharatun waridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Artinya apa? Itu diridhoi Pak. Di akhirat itu kalau kita istrinya banyak itu diridhoi karena nggak ada konflik di akhirat. Di surga itu insya Allah nggak ada konflik. Kalaupun setiap pribadi itu nanti punya pasangannya itu bebas, ya nggak harus dengan satu pasangan. Kalau minta apapun juga bisa. Kalau misalkan masih ada rasa cemburu, saya kira di surga itu nggak tahu ya, mungkin bisa diciptakan manusia lain, tolong suamiku jadikan 2 ya, double, jadi biar nggak ini ya. Tapi saya kira nggak ada cerita di surga itu cemburu karena sudah menikmatinya itu sudah tanpa batas aturan, bebas, nggak ada larangan di surga. Yang banyak larangan itu kan di neraka. Kalau di surga itu ya tidak ada larangan. Nah di dunia ini dilarang supaya Anda nggak apa istilahnya, yang nggak kebablasan, karena di dunia ini adalah bentuknya terbatas semua. Alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang berkata rabbana innana amanna, wahai Tuhanku sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari adabnya neraka. Jadi doa yang dianjurkan seperti ini ya Pak. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya doa standar Pak. Ini doa berharap surga. Artinya ketika sudah doa begini, amalannya harusnya beramal sesuai dengan aturannya. Jadi kalau ya Allah kami beriman, kami taat dengan aturan, ampuni kami. Bahasa minta surga tadi seperti ini. Jadi bahasa minta balasannya itu nggak langsung ya Allah kami sudah beriman, mana beda dari yang kau janjikan, nggak gitu ya Pak. Jadi cukup dengan bahasa begini, nanti Allah itu memberikan semuanya. As-sabirina, orang-orang yang sabar, wasodiqina, dan orang-orang yang percaya ya. Apa ini kalau di sini? Wasodiqina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beriman. Wal qanitina, orang-orang yang taat, orang-orang yang neriman ya. Wal munfikina, dan orang-orang yang ahli infak. Wal mustaghfirina bil askar, dan orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur ya. Apa yang dimaksud apa tadi? Beriman ya ini langkah-langkah menjadi orang-orang yang beriman itu adalah pertama sabar. Makanya orang itu sabar itu paling berat, maka ditaruh yang paling pertama. Sabar itu paling berat, makanya sabar itu paling berat. Nanti ada sabar dalam ketaatan, ada sabar menghindari maksiat. Sabar dalam ketaatan itu apa? Mengusahakan selalu menjalankan yang diperintahkan, itu sabar. Sholat ya disabari, dingin tetap sholat, sholat subuh dingin tetap sholat, duhur panas tetap sholat, jumatan meskipun panas tetap sholat. Itu artinya sabar dalam ketaatan. Atau sabar dalam apa, misalnya menjalani puasa. Misalkan puasa itu kan lapar, itu butuh sabar. As-sabirina was-shadiqina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beriman. Artinya kalau beriman itu ya jangan setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh. Itu contohnya sebagian orang itu percaya kepada Allah tapi sisi lain nggak percaya. Kadang percaya, kadang tidak percaya, tapi tidak percaya. Misalnya percaya nggak Allah Maha tahu, percaya, tetapi kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, misalkan begitu ya. Artinya dia percaya tapi kadang-kadang tidak percaya. Kepercayaannya itu kurang sungguh-sungguh. Wal qanitina, dan orang-orang yang manut ya, orang-orang yang taat. Kalau di sini mutiin, taat, manut. Kalau dalam bahasanya manut itu ya diperintah sholat ya sholat, diperintah puasa ya puasa, nggak ngeyel Pak. Maksudnya ada orang itu kalau diperintah itu ngeyel.
ini sholat ini manfaatnya apa buat saya? Nah, ada orang yang begitu tanyanya, puasa ini apa manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya nggak saya lakukan. Nah, kayak orang-orang lain yang ketika kita perintahkan itu ada yang bertanya apa alasannya, ada yang tidak. Maka kalau diperintah oleh Allah itu kita sebaiknya nggak usah banyak protes. Oh, ya Allah, apa sih manfaatnya saya begini misalnya? Nggak usah ya, dilakoni saja. Wal mufiqina, dan orang-orang yang bersedekah ya. Artinya orang yang dermawan itu termasuk orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang banyak berinfak itu ya macam-macam ya Pak. Pokoknya ya sering traktir, sering ngasih jajan, sering berbagi, sering sedekah, macam-macam. Pokoknya dibudayakan itu punya kemampuan untuk itu. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar bi ayaqulu Allahumma ighfir lana ya. Contohnya ya kalau di sini orang-orang yang suka berdoa dengan Allahumma ighfir lana dzunubana, itu istighfar atau astagfirullahaladzim, apapun itu namanya istighfar. Nah, bagaimana supaya doa-doanya itu lebih tinggi nilainya? Maka dilakukan bil ashar ya. Bil ashari di waktu sahur. Di waktu sahur itu di kapan? Ya di waktu sahur itu Pak, antara jam 2 sampai jam 4. Kalau Bapak Ibu bangun habis nonton bola, jam 2 itu paling enggak istighfar dulu, itu nilainya tinggi. Karena apa? Karena jam-jam orang tidur ada istighfar, itu nilainya tinggi. Awakhiril lail qasad bitrili ana waqtul qablah wala tatunam, karena seenak-enaknya tidur. Jadi waktu sahur itu waktu nyenyaknya tidur. Makanya diperintahkan bangun dan itu nilainya tinggi. Kira-kira syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah mendeklar dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini apa ya bahasanya ya? Persaksikanlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Wal malaikah ya, wal malaikah, begitu pula malaikat menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu dari para nabi dan orang-orang mukmin yang apa istilahnya, yang punya itikad, punya keimanan, dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Qaimam bil qisti, yang berdiri ya, yang berdiri mengatur semua ciptaannya bil qisti, dengan adil ya. La ilaha illa huwal azizul hakim ya. Tidak ada Tuhan kecuali Dia al aziz, yang maha apa istilahnya, mulia, al hakim, dan maha bijaksana ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa Allah mendeklarasikan dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya tidak ada Tuhan yang layak disembah secara hak kecuali Dia. Makanya lalu bagaimana kalau ada orang-orang menyembah yang lain, yaitu dia salah sembah. Ya, salah sembah. Padahal Tuhan itu ya cuma satu. Ada orang itu sudah kenal Tuhan itu cuma satu, tapi juga salah sembah juga ada. Sudah tahu Tuhan itu Allah misalnya, tapi dia salah sembah. Bahwa Allah digambar menjadi apa misalnya, dan sebagainya, salah sembah ya. Tapi Tuhan yang apa ya, yang hak ya cuman Allah. Meskipun mungkin nama itu bisa berubah-ubah. Mungkin di dalam komunitas agama apa Yahudi misalkan istilahnya mungkin nyebutnya bukan Allah tapi IHWH, Yahweh, atau kalau bahasa ininya ya. Kalau Nasrani nggak tahu apa namanya ya misalkan ya. Tapi kalau dalam Islam namanya Allah karena bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa bisa jadi Gusti Ingkang Maha Kuwasa misalnya gitu ya. Itu sah-sah saja nama-nama itu ya. Itu nama. Tapi yang penting Tuhan itu adalah satu, pencipta itu. Makanya kalau ada orang terus kemudian mereka ada Tuhan-Tuhan yang lain, itu karena dia salah ngambil sesembahan. Makanya sebenarnya harus dirujuk kepada dasarnya. Makanya di sini ada deklarasi bahwa Tuhan itu ya hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia.
malaikat juga menyaksikan begitu, para nabi juga begitu. Maka dari nabi-nabi yang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya menyatakan bahwa Tuhan itu ya satu, yaitu Allah. Dalam bahasa Arab namanya Allah, dalam bahasa mereka sendiri namanya ya beda-beda, karena kita nggak tahu bahasanya Nabi Adam itu apa, bahasanya Nabi Idris itu apa, ya kira-kira nggak tahu kita ya. Tapi yang jelas yang deket-deket gitu kan. Misalkan makanya kalau Bapak Ibu lihat video-video dari komunitas Yahudi, ya mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dalam Islam Tuhan itu juga satu. Kenapa di Nasrani berbeda? Nggak tahu, itu prosesnya mungkin ya tadi di dalam Al-Quran nanti di ayat lain itu dikatakan yang tentang Nabi Isa ditanya, ya Isa anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini dan sebagainya itu ya. Itu Quran juga nanti akan menjelaskan itu ya. Jadi kalau Nasrani mungkin seperti itu, kalau dalam Yahudi mungkin dia masih sepakat bahwa Tuhan itu satu, cuman dia nggak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya. Kemudian innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Apa makna Islam dalam ayat ini? Islam dalam ayat ini menurut tafsir Jalalain adalah asyar al-mab'us bihi rasul al-mabni ala tauhid. Segala syariat yang diutuskan atau dititipkan atau disampaikan oleh rasul-rasul yang berbasis ketauhidan, keesaan Tuhan, maka itu disebut Islam. Makanya dalam arti ini Islam itu artinya agama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang mengesahkan Tuhan disebut Islam. Makanya nanti kalau apakah Nabi Adam Islam? Iya. Islam itu apa? Mengesahkan Tuhan. Nabi Ibrahim Islam? Iya, mengesahkan Tuhan. Nabi Isa Islam? Iya, dia mengesahkan Tuhan. Nabi-nabi itu kan nggak ada yang menduakan Tuhan, tetapi pengikutnya bisa jadi berubah-ubah. Misalkan begitu, pengikutnya Nabi Musa bisa sampai menyembah anak sapi, atau menganggap bahwa Uzair itu anaknya Tuhan. Pengikutnya Nabi Isa bisa sampai menyembah dirinya dan ibunya misalnya dan sebagainya. Itu kan kelakuan pengikutnya. Tapi nabi-nabi pada dasarnya itu adalah mengajarkan ketauhidan, bahwa Tuhan itu ya satu. Ya, kira-kira terserah ya cara mereka, mungkin nggak tahu lah ya cara mereka masing-masing. Kemudian bahwa talabal ladina utul kitab, dan tidak akan berbeda pendapat orang-orang yang mendapat kitab itu, yaitu al-Yahud wan Nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani dalam soal agama, bi'an wahada ba'dun wa kafara ba'dun, sebagian mentauhidkan Tuhan, sebagian mengimani ketauhidan itu. Jadi berbeda pendapatnya itu setelah kitab itu turun, satu berbasis Taurat, satu berbasis Injil. Akhirnya berbeda pendapat, akhirnya satu mengesahkan, satu macam-macam ya, gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Nanti kalau sempat scrolling ya, kalau ketemu perdebatan-perdebatan itu nanti ya nambah pengetahuannya. Illa mimba dimaja'ahumul ilmu ya, kecuali setelah datangnya pengetahuan tentang tauhid ya. Bagian karena ya bagian itu karena lanjut ya, karena sudah sangat-sangat benci atau sangat-sangat kafirnya ya, bagian bainahum ya. Wa may yakfur bi ayatillahi, barang siapa kafir atau ingkar kepada tanda-tandanya Allah, wa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat dalam menghisab ya. Artinya nanti gampang itu ngisabnya, gampang kok ininya. Jadi bagi Allah itu nggak ada susahnya. Wa in juga ketika mereka mendebatmu wahai Muhammad ya dalam urusan agama, faqul aslamtu wajhiya lillah, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Maka ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Kalau ada orang mendebat agama Islam, maka cukup katakan aslamtu wajhiya lillah, pokoknya aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Wajah itu diserahkan artinya seluruh tubuhnya ya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau hormat itu kan kalau nunduk cukup wajahnya saja, nggak sampai dengkul-dengkulnya ya, cukup wajah itu mewakili seluruh tubuhnya. KTP Bapak itu yang ditampilkan juga cukup wajahnya, nggak sampai kaki-kakinya. Artinya wajah itu sudah mencukupkan
seluruh identitas diri ya. Maka kalau aslam itu wajhialillah artinya saya memasrahkan wajahku kepada Allah, artinya memasrahkan diri kepada Allah. Ya sudah, terserah lu kalau bahasa kasarnya. Ente percaya ya silakan, enggak ya ya terserah. Jadi kalau ada orang mendebat agama Anda, agama Islam misalnya, nggak usah ikut-ikutan membuli mereka, cukup ya sudah terserah, tapi saya tetap berpasrah kepada Allah. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti ya. Wa khasal wajhu bi dzikri li syarfihi wa ghairuhu aula, dan sebagainya ya, karena wajah ini adalah anggota badan yang paling terhormat. Makanya Bapak Ibu kalau wajahnya dicoret kan marah-marah, tapi kalau kakinya dicoret belum tentu semarah wajahnya yang dicoret. Makanya kira-kira begitu ya Bapak Ibu, kalau wajahnya jelek itu kan nggak terima, tapi kalau yang lain jelek mungkin masih kira-kira begitulah ya. Makanya wajah ini adalah pokok dari anggota badan kita. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang mendapatkan kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara wal ummiyina, dan orang-orang musyrik Arab, aslamtum, apakah kamu akan berpasrah juga gitu. Aslamu fa in aslamu wa qad ihtadaw, maka seandainya kalian berpasrah maka sungguh telah mendapatkan hidayah dari kesesatan. Wa in tawallau, ketika kamu berpaling dari Islam, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kamu hanyalah orang yang menyampaikan risalah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Artinya tugas kita itu ya pokoknya dakwah saja. Kalaupun diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak apa-apa. Makanya seperti kita ngaji begini, Anda itu setuju ya alhamdulillah, nggak setuju ya nggak apa-apa. Tugasnya adalah kita yang menyampaikan sebisa kita mampu. Artinya makanya kadang-kadang nanti kalau ada yang nggak terima ini gimana, ini begitu, biarkan saja, itu bagian dari Anda mau menerima ya silahkan, enggak ya nggak masalah, karena tugas kita hanya menyampaikan. Nah, ya nanti soal itu silahkan ketemu langsung kepada Allah pada masanya, pada masanya. Nah, jadi jangan buru-buru gitu. Percaya monggo, nggak percaya ya silahkan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina, dan membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa hak, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan atau kebijaksanaan, yuqatiluna, atau memerangi ya, minan nas, dari manusia, wahumul yahud menurut tafsir ini ya. Ulaika mana tadi? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabasyirhum, maka berikanlah kabar gembira atas apa? Bi adzabin alimin, dengan adab yang pedih. Berikan kabar gembira, selamat, Anda akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah sudah tidak percaya dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah, sekaligus membunuh para nabi. Menurut catatan itu dikatakan bahwa ruya anahum qatalu salasata wa arba'ina nabiyan, diriwayatkan orang-orang Yahudi itu sempat sampai membunuh 43 nabi, Pak. Karena nabinya mereka itu banyak, Pak. Nabi mereka itu banyak. Jadi dikit-dikit nabi, Pak, saking panjangnya itu. Nah, kalau dalam Islam kan nabinya cuma satu, kiainya yang banyak atau ulamanya yang banyak. Ya, jadi kalau di dalam konsepnya Bani Israel itu tidak ada ulama dulu istilahnya apa, tapi disebutnya nabi, dikit-dikit kasih nabi. Tapi kalau nabinya nggak cocok sama selera dia, dibunuh. Jadi gimana ya? Jadi seperti itu. Ya nggak tahu sejarahnya, mungkin panjang dia. Dan apa ini, waladina ya'muruna bil qisti, dan orang-orang bijak. Kalau ada orang bijak nggak cocok dengan kepentingan dia juga dibunuh. Ya biasanya siapa sih yang membunuh ya? Ya biasanya pemimpinnya, apa istilahnya? Ya pimpinan ininya ya, pimpinan
umat itu ya. Biasanya kalau dulu kalau dalam Islam kan ada istilah khalifah, ada istilah amir, ada istilah raja gitu ya. Nah, dan dalam umat sebelumnya juga gitu. Kalau ada raja terus ada nabinya itu kok memberikan arahan yang mengganggu kepentingan raja, biasanya nabinya itu dibunuh. Nah, di dunia sampai sekarang pun kalau ada ulama ngasih fatwa kok ganggu kepentingan raja, itu ulamanya kadang ya di penjara. Ya kira-kira nggak jauh lah kira-kira ya. Tapi ya dulu mungkin nabi ini lebih parah. Kalau ulama bisa jadi nggak separah kalau membunuh nabi ya. Atau jangan-jangan juga ulamanya apakah ulama beneran atau tidak, karena kadang-kadang kalau ulama itu kan ya sekarang dikarbit bisa ya Pak, dikasih sorban dan disiarkan di TV terus disebut ulama ya sekarang ya Pak ya. Kalau dulu sebenarnya kan nggak bisa, orang itu harus declare kalau dia ulama ya declare saya ini ulama. Kalau nabi harus declare saya itu nabi. Makanya dari sini, dari ayat ini tadi kan Allah itu mendeklar saya itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah begitu. Itu memang kalau kita memang pejuang itu harus declare. Makanya kayak bapak ibu punya pekerjaan itu juga harus declare, saya penjual A, saya penjual B, declare, saya dosen, declare. Soalnya kalau enggak itu nanti bahaya. Ada orang lain mendeklar diri kalau saya peneliti, tapi nggak punya ini kan kacau jadinya, kira-kira begitu. Ya. Ulaika alladziina habitat a'maluhum, mereka itulah yang gagal, yang batal amal-amalnya. Ma'amilu min khairin kasut. Jadi amalan apapun di dunia ini jadi nggak ada nilainya di akhirat gara-gara dia tidak berimannya. Di dunia wal akhirah, di dunia dia gagal, di akhirat juga gagal ya. Di dunia wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu yang menolong dari adab Allah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di dunia kalau ada orang punya harta banyak terus dia jatuh, yang nolong banyak nggak Pak? Banyak. Ada orang cantik jatuh naik motor, yang nolong banyak nggak Pak? Banyak. Ya kira-kira begitu. Tapi di akhirat itu nggak ada yang nolong. Kira-kira begitu. Kalau di dunia harta, tahta, wanita misalkan masih punya potensi bermanfaat, tetapi kalau di akhirat ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang-orang kafir itu harta dan apapun yang dimilikinya di dunia itu di akhirat tidak bisa menolong. Nah, di neraka itu sudah nggak ada menolong. Di dunia saja kadang-kadang kalau ada kebakaran itu ya, kebakaran yang luar biasa, ada gempa juga nggak ada yang bisa menolong, apalagi di akhirat. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Demikian, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum wa lahu minkum. Allahumma biqila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.